Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eko Primadi Henry. Saya merupakan dosen di program studi Manajemen Transportasi Jalan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD). Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari penilaian diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Statistika Terapan Transportasi, kode mata kuliah NKKAJ 110 dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 2 di program studi Manajemen Transportasi Jalan. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau LPS, mata kuliah ini bertujuan memberikan mahasiswa dengan pemahaman konsep dan metode statistik serta penerapannya dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data sebagai dasar pengkajian, evaluasi, dan pengambilan keputusan di bidang lalu lintas. Materi pembelajaran mencakup statistika deskriptif, distribusi peluang, estimasi parameter, uji hipotesis, analisis korelasi, hingga regresi linier. Pembelajaran yang akan ditampilkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan antar variabel menggunakan metode korelasi dan regresi linier. Pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar analisis korelasi, menghitung koefisien korelasi Pearson berdasarkan data yang diberikan, menginterpretasikan kekuatan arah hubungan antar variabel, dan menyimpulkan hasil analisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA yang berorientasi pada Student Centered Learning, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam setiap tahapan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan appersepsi untuk mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya menyampaikan konsep dasar korelasi melalui ceramah interaktif menggunakan media presentasi dan contoh kasus sederhana yang berkaitan dalam bidang transportasi. Penyampaian materi dilakukan secara bertahap agar mahasiswa mampu memahami konsep, tujuan, serta penerapan analisis korelasi dalam menganalisis hubungan antar variabel. Setelah penjelasan materi, mahasiswa terlibat secara aktif melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi, serta latihan mengerjakan soal. Mahasiswa menghitung koefisien korelasi berdasarkan data yang diberikan, menginterpretasikan hasil perhitungan, kemudian mendiskusikan jawaban bersama dosen dan teman kelasnya. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih secara berpikir kritis, menganalisis data secara sistematis, serta mengemukakan alasan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Selama proses pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif melalui pertanyaan, latihan, dan observasi terhadap proses diskusi, serta pembahasan hasil pengerjaan soal mahasiswa. Hasil asesmen digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dan memperbaiki proses pembelajaran secara langsung. Selain asesmen formatif, pencapaian kompetensi mahasiswa juga dievaluasi melalui tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sesuai dengan LPS yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada materi analisis korelasi. Rekaman ini memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, latihan mengerjakan soal,
serta asesmen formatif yang mendukung capaian pembelajaran. Semoga rekaman pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan belum kan ya? Siap. Hari ini ada yang nggak datang? Siap. Wahyu ke mana? Siap. Ke sebelah. Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu tentang korelasi. Ya. Ini sebenarnya bahasanya tidak asing ya di dunia kalian. Biasanya kalau korelasi itu terkait tentang hubungan. Nanti hubungan secara statistika itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian sebelum kita masuk, kita mau mereview materi sebelumnya. Ada yang mau mereview? Coba. Ya, silakan. Nama ya? Coba. Ya, coba nama. Dan mereka Pak, yaitu yang pertama ada uji siswir di independensi. Tujuannya apakah ada dua hubungan asosiasi antara dua variabel kategori. Ya. Dan yang kedua uji siswir Douglas Stockfield. Oh, ya. Yaitu tujuannya untuk mempengaruhi apakah distribusi data sampel yang diamati sudah sesuai Pak. Oh ya, betul ya. Jadi baru kita sudah bahas uji square. Jadi salah satunya itu ada uji independensi. Dan itu juga termasuk ke dalam korelasi, tapi datanya dan kita punya ada data yang tipenya kategori. Nah, sekarang kita fokusnya datanya yang bukan kategori atau yang enggak. Ya. Oke, terima kasih Pak ya sudah reviewnya. Jadi ini capaian kita. Yang pertama menjelaskan konsep korelasi. Yang kedua kita coba menghitung ya, manual. Dan ketiga kita coba menginterpretasikan hubungan. Ya. Dan yang keempat digunakan di bidang transportasi. Korelasi seperti apa? Ya. Ini capaian kita. Ya, semoga nanti waktunya cukup. Ya. Selanjutnya. Jadi ada pertanyaan. Jadi kita punya volume kendaraan. Jadi ada pertanyaan, apakah peningkatan volume kendaraan selalu menyebabkan kemacetan? Apakah ketika volumenya naik, macetnya juga akan semakin naik? Atau volumenya turun, macetnya juga turun? Ini bisa dijawab menggunakan korelasi. Kemudian yang kedua, apakah ini tentang kecepatan kendaraan? Apakah kecepatan kendaraan yang lebih tinggi, ya ini meningkatkan risiko kecelakaan? Ya, ini juga ini bisa dijawab oleh si korelasi. Dan yang pertanyaan ketiga dan keempat juga sama. Ini apakah waktu tunggu bus? Ya, ini berhubungan dengan tingkat kepuasan penumpang. Ini juga bisa dijawab oleh korelasi. Dan yang terakhir, ini tentang kepadatan lalu lintas. Ya, apakah kepadatan lalu lintas ini berhubungan dengan tingkat pelayanan jalan? Ini juga bisa. Ini bisa dijawab oleh korelasi karena kita bisa melihat hubungannya seperti apa. Ya. Kemudian ini ada studi kasus. Jadi kita punya data hasil survei. Ya, jadi ini volume sama ini kendaraan. Ya, jadi volumenya ini satuannya kendaraan per jam, kendaraannya ini satuannya detik. Di sini datanya ada sebanyak 6 dari 500, 700, 900, 1100, 1300 sama 1500. Kemudian kendaraannya 18 sampai 6 kendaraan. Nah, dari data ini muncul pertanyaan. Apakah semakin banyak kendaraan akan menyebabkan kendaraannya juga semakin tinggi? Ya, ini bisa tadi sama bisa dijawab oleh korelasi. Seberapa kuatkah hubungannya? Ya, apakah kedua hubungannya sangat kuatkah atau sangat lemah? Nanti juga bisa dijawab oleh si korelasi. Nanti kita bahas ya kekuatannya. Kemudian
Yang ketiga, dapatkah volume kendaraan digunakan untuk memperkirakan tunggaan? Ini juga bisa. Nah, kita bisa memperkirakannya. Tapi ini kalau ini lebih tepat analisisnya pakai ya regresi ini ya. Tapi kalau misalkan 1, 2 ini bisa dijawab oleh si korelasi. Nah, sebagai contoh, hasil plotting data tadi kita punya plot seperti ini. Ya. Jadi kita bisa melihat hubungannya. Ini volume disebut X yang tunggaan sebagai kalau kita lihat ya, semakin besar volumenya semakin besar, ternyata si tunggaannya juga semakin besar. Jadi dia punya hubungan korelasi. Ya, jadi hubungannya itu biasanya kalau seperti ini, volumenya semakin besar, tunggaannya semakin besar, biasanya kita sebut sebagai korelasi yang positif atau korelasi yang searah. Jadi dia punya volumenya naik dan tunggaannya juga naik. Bentuknya seperti ini. Kita lihat ini dari kiri bawah ke kanan atas, nanti plotnya ada juga dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau bentuknya seperti itu, maka hubungannya itu hubungan yang negatif. Hubungan negatif itu berarti yang berlawanan arah. Ya. Nanti lebih lanjutnya setelah ini kita bahas. Nah, kemudian ini secara definisi. Jadi secara definisi korelasi adalah ukuran statistik, berarti suatu nilai ya, yang digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, dari sini minimal ya, kita punya dua variabel. Ya, minimal harus punya dua variabel. Kemudian arahnya ini bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi kapan positif, kapan negatif. Ya, kalau di plot tadi biasanya kalau positif itu bentuk plotnya naik, kalau negatif nanti bentuk plotnya dia akan turun. Dan kemudian kekuatannya itu ada yang paling rendah itu sangat lemah. Sangat lemah ini kondisinya, ya, korelasinya mendekati nol nilainya. Terus kemudian yang sangat kuat, ini kondisinya berarti korelasinya ya, mendekati 1. Jadi ada kategorinya kekuatannya yang paling lemah sampai yang paling kuat. Ini jenis hubungannya. Jadi arahnya seperti apa? Jadi yang positif biasanya dari kiri bawah ke kanan atas, dan yang negatif dari kanan kiri atas ke kanan bawah. Ini yang kita sebut sebagai korelasi positif. Jadi dua variabelnya bergerak searah. Maksudnya searah ini, ya, maksudnya searah ini ketika si X-nya naik, si Y-nya juga akan naik. Dia punya pola dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Jadi contohnya ini, ketika volume realitasnya naik, maka tunggaannya juga pasti akan naik. Hasil plottingnya seperti ini kan. Diingat-ingat ya. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas itu yang searah. Biasanya nilai korelasinya positif. Kemudian yang kedua itu adalah korelasi negatif. Biasanya nilai korelasinya pasti negatif. Kalau negatif ini artinya dua variabelnya bergerak berlawanan arah. Berlawanan arah maksudnya seperti apa? Ketika X-nya semakin besar, nilai Y-nya akan semakin kecil, atau sebaliknya ketika Y-nya semakin besar, nilai X-nya akan semakin kecil. Ya, ini yang kita sebut sebagai korelasi negatif atau berlawanan arah. Contoh, di sini kecepatan sama waktu tempuh. Ketika kecepatannya tinggi, waktu tempuhnya akan semakin pendek. Atau sebaliknya, ketika kecepatannya rendah, waktu tempuhnya akan semakin besar. Ya, ini yang kita sebut sebagai korelasi negatif. Kemudian kalau tidak ada korelasi, biasanya nilainya itu adalah 0, ya, tepat 0 ya, bukan 0, tapi tepat 0.
Jadi perubahan satu variabel tidak berkaitan dengan variabel yang lain. Contohnya plotnya seperti ini ya. Biasanya plotnya acak, tidak ada pola garis lurusnya, baik yang positif maupun yang negatif. Maka ini polanya acak. Contohnya seperti ini, warna kendaraan sama konsumsi BBM. Ya. Ini biasanya belum ada penelitian yang menjawab bahwa mereka ini punya hubungan yang kuat, tapi biasanya mereka tidak punya hubungan. Ya. Ini jenis atau arah hubungan korelasi. Kemudian yang kekuatan. Jadi ini adalah bentang nilai, bentang nilai dari korelasi. Bentang nilainya itu dari negatif 1 sampai 1. Ya, ini nilai korelasinya tidak pernah lebih dari 2, 3, 4 atau lebih dari negatif 2, negatif 3, atau seterusnya. Nilainya pasti di rentang ini dari negatif 1 sampai 1. Ya. Jika positif 1 berarti hubungannya positif. Ya. Kalau negatif berarti hubungannya negatif. Kalau 0 berarti dia tidak punya hubungan. Kemudian dari nilai ini kita bisa menginterpretasikan kekuatannya. Nah, misalkan ini, kalau kita zoom, jadi kalau misalkan dari 0, sampai 0,19 ini interpretasinya sangat lemah karena mendekati 0, biasanya sangat lemah. Kemudian naik satu tingkat dari 0,2 sampai 0,39, dia ini punya kekuatan yang lemah. Naik di tingkat atasnya ada 0,4 sampai 0,59. Ya, ini kekuatannya sedang, hubungannya kekuatannya sedang. Kemudian dari 0,6 sampai 0,79. Ya, ini berarti interpretasinya adalah kuat. Dan yang terakhir, ini yang paling tinggi dari 0,8 sampai yang 1, ini interpretasinya sangat kuat. Ya. Jadi dari nilai korelasi tersebut kita bisa melakukan interpretasi terhadap kekuatannya. Baik yang positif sama yang negatif sama saja. Ya. Misalkan contoh seperti ini. Contoh yang pertama, kita punya korelasi ya 0,85. Ini berarti positif. Ya, 0,85 ini masuk kategori sangat kuat. Jadi volume kendaraan dengan kendaraan simpang dia mempunyai korelasi sangat kuat dan positif. Karena nilainya positif dan 0,8 masuk ke kategori sangat kuat. Contoh yang lain, ini yang negatif. Ya. Nilai korelasinya adalah negatif 0,72. Ya, berarti antara kecepatan sama waktu tempuh mereka punya korelasi atau hubungannya 0,72 itu termasuk ke dalam kategori kuat. Karena nilainya negatif berarti kita bisa simpulkan kuat dan negatif. Ya. Baik positif sama negatif untuk nilainya interpretasi kekuatannya sama saja. Berarti yang membedakan arahnya positif atau arahnya negatif. Nah, ini adalah kekuatan korelasi. Nah, kemudian korelasi juga ya, ini bisa kita lihat berdasarkan plot ya. Dari plot ini kita bisa melihat arah dan kekuatannya. Tapi kalau nilainya tidak bisa kita lihat, kita hanya bisa melihat arah dan kekuatan pakai scatter plot. Ya, jadi scatter plot bisa digunakan untuk melihat arah dan kekuatan korelasinya. Tapi untuk nilainya kita tidak bisa. Ya. Untuk nilainya berarti kita harus menghitung. Nah, ini secara definisi. Ya. Jadi scatter plot adalah grafik yang digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel dalam transportasi. Ya. Scatter plot membantu mengidentifikasi apakah suatu variabel cenderung meningkat, menurun, atau tidak memiliki hubungan dengan variabel yang lain. Ini tadi sebelumnya sudah ya. Jadi kalau pola naik, korelasinya positif. Biasanya titik-titik bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, grafiknya positif seperti ini. Ya, semakin besar X, maka Y-nya juga semakin besar. Yang turun juga sama, titik-titik bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin besar X, maka semakin kecil nilai Y-nya.
Ini yang positif sama yang negatif. Kalau tidak ada tadi polanya acak ya, seperti yang ini, dia tidak menunjukkan pola garis lurus. Ya. Ini yang tidak punya orientasi. Kemudian contoh yang lain. Dan kita punya ini grafik. Ya, kita punya grafik. Dari grafik ini kita bisa melihat arah dan kekuatannya. Berarti kan kalau arah itu dia itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, kalau positif berarti kan dia punya dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau negatif dari kanan kiri atas ke kalau positif dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau negatif dari kanan kiri atas ke kanan bawah. Berarti grafik ini ya. Ini dia berarti arahnya ada positif, ya. Dia punya arah yang positif. Kenapa? Karena ini dari polanya dari kiri bawah ke kanan atas. Ini polanya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kekuatan. Jadi kekuatannya biasanya jika membentuk garis lurus sempurna, jadi polanya membentuk garis lurus sempurna, berarti kekuatannya sangat kuat. Ya, jadi kalau bentuknya seperti itu, kalau membentuk garis lurus sempurna, berarti kekuatannya sangat kuat. Tapi kalau membentuk pola acak, kalau membentuk pola acak, berarti kekuatannya sangat lemah. Kekuatan sangat lemah. Jadi kita hanya bisa melihat kuat itu apakah sangat kuat atau sangat lemah. Kalau dilihat dari sini, sekilas dia punya pola garis lurus yang sempurna. Berarti itu bisa kita simpulkan bahwa kuat yang kita punya ini adalah positif dan sangat kuat. Ya, ini kalau sifatnya subjektif. Ya. Ini dia punya sifat. Dan kalau kuat itu, dan kuat itu sifatnya adalah subjektif. Nanti kalau yang lebih objektif, kita bisa melakukan tadi. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Coba dulu ya. Silakan dulu deh. Ya. Pak, sebenarnya Pak. Bisa ya? Ada. Ada ya. Apakah dari scatter plot tersebut itu sudah terlihat relasinya, Pak? Ya. Kita hanya bisa melihat tadi positif, arah dan kekuatannya saja. Untuk nilainya kita tidak bisa. Ya, Pak. Ada lagi? Ya, siapa sih? Bapak. Oh ya, Nova, sorry Pak. Ya, Nova. Apakah relasi ini bisa digunakan untuk lihat hubungan suatu Pak? Oh ya, tadi kan di awal sebenarnya, jadi korelasi hanya bisa melihat arah dan kekuatan. Kalau sebab akibat dia tidak bisa. Jadi kalau sebab akibat itu biasanya pakai analisis regresi. Ya, korelasi hanya bisa melihat arah dan kekuatannya saja. Gimana? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini adalah soal benar salah. Ya. Ini dari soal nomor 1. Siapa yang mau? Ya, steril. Bisa dibaca dulu soalnya. Jawabannya apa? Jika nilai koefisien sama dengan minus 0,87, maka hubungan antara kedua variabel berikut bersifat negatif dengan kekuatan hubungan sangat kuat. Jawabannya apa? Ya, ini jawabannya adalah benar. Kata bisa juga. Nah, ini yang tadi ini negatif dan kekuatannya hubungannya sangat kuat. Kemudian yang nomor 2 siapa? Oh ya, Aina. Ya, coba Aina nomor 2. Ada salah satu itu tidak saya menjadi kepala dari tiga ke atas menunjukkan adanya korelasi negatif. Jawabannya salah. Jawabannya salah ya. Seharusnya jawab korelasinya. Oh, positif ya. Kalau positif dari kiri bawah ke kanan atas.
Ya, kemudian yang ketiga siapa? Abi. Yang ketiga Abi, saya. Semakin rapat titik pada sebuah minggu sekaligus, semakin buat hubungan kerasian antara beberapa. Anda memperhatikan apakah ada positif atau negatif? Jawabannya adalah Ada ya. Jadi semakin garis lurus sempurna, maka hubungannya semakin kuat. Terima kasih. Lagi-lagi, kelihatan ya. Yang keempat, siapa yang mau? Nisa. Ya, coba Nisa, baca dulu soalnya. Jika koefisien korelasi R mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel lemah atau tidak ada hubungan linear. Jawabannya benar. Ya, jawabannya benar ya. Nilai korelasi yang mendekati 0 itu bisa sangat lemah. Akibatnya dia tidak punya korelasi. Dan yang terakhir yang kelima siapa? Faiz ya. Bisa dibaca dulu Faiz soalnya. setelah yang menunjukkan pola di titik penyebab rasa tanpa arah tertentu mengindikasikan tidak adanya relasi linear antara kedua variabel. Ya, kemudiannya adalah benar ya. Titiknya acak tidak membuat pola garis lurus. Ya, berarti mengidentifikasi bahwa dia tidak punya korelasi. Oke, sepertinya paham ya. Kemudian kita lihat dulu ini macam-macam analisis korelasi. Jadi ada banyak, tapi nanti yang kita bahas hanya jadi yang kita bahas hanya Spearman-Pearson aja yang kita bahas untuk penghitungan manual karena ini sering digunakan pada saat tugas akhir, baik skripsi maupun KKP. Pearson ini kondisinya datanya itu harus interval kata rasio, kemudian datanya itu juga harus terdistribusi normal. Selanjutnya ada Spearman. Spearman ini kondisinya datanya itu harus ordinal. Ordinal itu berarti dia punya tingkatan. Dan juga bisa datanya tidak harus berdistribusi normal, data tidak normal pun bisa. Ya. Ini yang Spearman. Kemudian ada yang Kendall. Kendall ini data yang digunakan adalah ordinal sama seperti Spearman. Kemudian ada poin biserial. Ini datanya ada yang numerik dan ada yang kategorik biner. Biner itu berarti hanya ada dua pilihan, iya tidak, laki-laki perempuan, gitu kan. Ini bisa pakai poin biserial dan juga bisa pakai p-koefisien. Ya, ini yang sifatnya kategorik biner. Atau yang sebelumnya T-square independency itu juga bisa melihat hubungan. Tapi data yang digunakan adalah data kategorik. Ya. Mau nominal, mau ordinal, dia bisa pakai T-square. Nah, ini ada metode yang sering digunakan. Nanti fokus kita adalah kondisi yang biasa. Ya, ini secara definisi korelasi Pearson adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan. Ya. Hubungannya apa? Hubungannya ini harus linear antar dua variabel yang numerik. Numerik itu berarti datanya interval atau rasio. Ya. Metode ini menghasilkan koefisien korelasi, ya, nilainya dari negatif 1 hingga 1. Ini yang kita sebut sebagai korelasi Pearson. Ini dia punya rumusnya ini, ya. Jadi ini rumusnya. R-nya ini ada banyaknya observasi. Sigma XY berarti variabel X sama variabel Y-nya dikalikan lalu ditotalkan. Sigma Y ini adalah total dari variabel X. Sigma Y adalah total dari variabel Y, ya. Kemudian ada sigma X kuadrat. Ini berarti X-nya dikuadratkan dulu baru ditotalkan. Kemudian ada sigma X dikuadratkan. Ini berarti X-nya ditotalkan dulu baru dikuadratkan. Kemudian kita punya yang Y juga sama, ya. Ada sigma Y kuadrat dan sigma Y dikuadratkan. Ini adalah rumus korelasi Pearson. Nah, sebagai contoh, contohnya ini, kita punya data volume dengan data tunjangan, masing-masing ada sebanyak 5.
500, 700, 900, 1100 sama 1300. Kemudian undangannya dari 18 sampai 52 dan yang ditanyakan adalah korelasi filternya berapa. Untuk menghitung manualnya atau analisisnya lebih enak kita buat bentuk tabel seperti ini. Lebih enak pakai tabel seperti ini kan, kalau datanya masih sedikit. Tapi kalau datanya banyak lebih asik pakai aplikasi. Nah, yang pertama si X ini kita totalkan. Nanti kita punya total dari X adalah 4.500. Yang Y juga sama, total dari Y ada 1.165. Kemudian X-nya dikuadratkan dulu, berarti 500 kuadrat kita punya 250. Sampai yang 1.300 dikuadratkan kita punya 1,69 juta ya. Kemudian ditotalkan kita punya X-nya itu sebesar 4.450. Ini kita sebut sebagai sigma X kuadrat. Yang Y juga sama, nanti kita punya sigma Y kuadrat 6,165. Dan yang XY berarti kita kalikan X dan Y dulu. Berarti 500 dikali 18 kita punya 9.000. Sampai 1.300 dikali 52 kita punya 6.600. Kemudian ini kita totalkan XY-nya, nanti kita punya sigma XY-nya adalah 165.300. Nah, hasil ini lalu kita masukkan ke dalam rumus. Dan ini adalah hasilnya. Nah, jadi N-nya 5 ini sebagai N. Ini sigma XY, sigma X, sigma Y. N ini sigma X kuadrat dan ini sigma X dikuadratkan. Ini N-nya 5, sigma Y kuadrat 6.000 dan sigma Y dikuadratkan 165 kuadrat. Ya, jadi hitungnya satu-satu, yang atas hitung dulu sama yang bawah dihitung. Nanti hasilnya kita punya korelasi 0,990 ya. Ini adalah nilai korelasinya. Nah, nilai korelasi ini dia punya artinya ini ya, karena berarti positif, berarti punya hubungan searah, dan karena mendekati 1 berarti itu sangat kuat. Jadi bisa kita simpulkan terdapat hubungan positif dan sangat kuat antara volume kendaraan dan kendaraan simpang. Ya, ini adalah kesimpulan dari analisis korelasi. Oke. Kemudian sebagai latihan, mungkin ini ada latihan sama. Ya. Mungkin dicoba dulu sebentar. Ya. Dicoba dulu sebentar, nanti siapa yang mau ya, silakan. Dicoba dulu ya. Buat pakai kalkulator. Atau sudah yang mau maju langsung coba di depan. Oh, ya silakan. Azizia. Coba silakan ya. Dua. Ya, boleh. Tabelnya terus hitungnya gimana gitu.
Oke, langsung totalnya berapa? 5.184 5.400 kemudian kemudian sama dengan ini siapa N sigma kecil ya lagi dibagi lagi ya dibagi sigma x kuadrat ini sigma x dikuadratkan akan menjadi tingkatannya lima kali 3 langsung jawab aja ya. Artinya apa? 0,98 itu jadi hubungan positif ya dan sangat luas. Terima kasih Azizi ya. Jadi artinya dari teman kalian katanya dari dua variabel tersebut dia punya relasi 0,98. 0,98 artinya apa? Hubungannya positif dan sangat kuat. Ya. Terima kasih Azizi ya, sudah mencoba. Tapi ini akarnya nggak sampai sini ya, cuma sampai sini aja. Ya, iya. Jadi tadi kalian bisa coba-coba secara mandiri juga, ya. Data ini dicoba lagi di asrama boleh sebagai latihan. Oke, sebagai penutup, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Budi ya? Ya, Budi coba bisa menyimpulkan kuliah kita hari ini. Coba untuk kesimpulan dari materi kita Pak, yang pertama itu hanya melihat arah dan besar pertimbangan Ya. bahwa arah bisa positif dan negatif. Ya. Yang ketiga, besar sama dengan 0, kekuatan hubungan mendekati 0 sangat lemah Ya. dan mendekati 1 sangat kuat. Oke, betul. Keempat, polanya itu jika semakin mendekati 0 pola acak dan semakin mendekati 1 pola garis lurus. Oke, ya. Terakhir itu korelasi inversion. Data harus interval antara rasio data berdistribusi normal. Oke, betul ya. Itu tadi kesimpulan dari teman kalian ya. Jadi arahnya positif negatif, kekuatannya sangat kuat dan sangat lemah. Nah, Pearson berarti sekarangnya itu interval rasio
dan berdistribusi normal. Oke, itu dulu ya kita sampai ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan membahas regresi ini ya. Jadi harapan saya sudah dibaca terlebih dahulu karena materinya sudah saya upload di Google Drive ya. Jadi setidaknya kalau sudah baca nanti pasti kelas kalian tahu mau tanya apa ya. Jadi saya cukupkan untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.